Oke, kita lanjut di part 2. Kali ini kita akan membahas tentang komponen React.js, di mana komponen ini akan sering kita jumpai dan sering kita pakai kalau kita pakai React ya. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita buka dulu project kita. Saya sudah buka di sini pakai text editor VS Code, dan saya juga sudah merapikan beberapa codingan. Kita hapus beberapa file dan folder. Yang pertama itu folder asset, karena sementara kita masih belum pakai. Lalu saya juga merapikan beberapa .css nya, stylingnya, sama app.css. Nah, sekarang kita buka terminal dulu, kita jalankan project kita dengan npm run dev. Nah, project kita sudah jalan di localhost dengan port 5173. Kita coba portnya, kita kunjungi 5173. Oke, tampilan project kita saat ini seperti ini. Sekarang kita coba buka di file app.jsx. Ini adalah komponen pertama kita. Sekarang kita akan belajar beberapa sintaks dari JS. Yang pertama kita akan buat di sini ada H1 dan B. Sekarang kita buat H2. Kita save. Nah, ini akan tampil seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita buat menampilkan gambar? Nah, oke, di sini ada beberapa sintak ya. Yang pertama H1 ini tutupnya atau sintaks penutupnya seperti HTML biasa. Lalu untuk yang image ini langsung ditutup seperti ini ya. Jadi ada dua model penutupan sintak ya, closing tag. Dan kita juga akan belajar atribut. Kita akan coba belajar dulu untuk pakai image. Misalkan kita ingin menampilkan gambar, di sini ada source. Saya sudah memasukkan gambar di folder public kita, karena folder public cara aksesnya itu slice image sesuai nama gambarnya. Lalu kita save, kita atur dulu. Nah, di dalam React.js itu untuk atribut atau properti dari sebuah sintak HTML bisa kita menggunakan double quote seperti ini kalau itu value-nya string ya. Lalu bisa juga kita pakai kurung kurawal seperti ini, lalu dalamnya kita isi string juga. Misalkan tadi itu image 1.jpg. Kita coba atur ukuran gambarnya pakai property bin. Kalau integer, nilai integer, langsung pakai curly bracket atau kurung kurawal. Oke, misalkan di sini 10 kali 10. Kita save. Oh, terlalu kecil.
ini pakai pixel, jadi 10 kali 10 pixel. Kita coba pakai 200 pixel. Nah, ukurannya sudah kelihatan besar, lebih besar. Kita besarkan lagi, misalkan 500 ya. Oke. Jadi nanti di kebanyakan atribut atau properti dari sebuah komponen React bisa kita deklarasikan seperti ini. Kita pakai string, kalau string itu pakai petik 2 atau curly brackets seperti ini. Lalu semisal value nya ini dinamis, ada dalam variabel, kita buat variabel const, misalkan win sama dengan 500, lalu konstanta height sama dengan 500. Nah, itu kita bisa langsung masukkan di sini variabelnya win dan height. Kita simpan, akan tetap. Nah, ini kalau kita rubah misalkan jadi 200 ya, 200. Nah, ini akan berubah juga. Atau kalau teman-teman punya gambar, misalkan gambar 1 itu ada di variabel gambar 1. Nah, di sini lalu kita copy, kita masukkan di sini ya. Oke, kita save. Maka akan tetap sama. Bagaimana kalau gambarnya tidak ada? Nah, akan seperti ini. Oke, untuk memakai sintak JSX kita bisa mendefinisikan atribut dari setiap tag HTML seperti ini. Lalu di sini ada juga atribut yang pakai camel case, misalkan class name. Class name ini nanti kita pakai sama seperti atribut class di HTML biasa, tapi harus pakai camel case class name di sini. Lalu ada juga style ya. Coba kita rapikan dulu biar terbaca. Kalau mau kita styling gambar ini, misal win-nya ada di sini, kita masukkan variabel win, height kita masukkan variabel height. Kita rapikan dulu, kita coba save. Masih akan tetap sama. Sekarang kita coba ubah, save. Nah, ini akan berubah. Sintak dari JSX itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, kita bisa pakai seperti ini, petik 2 atau curly bracket seperti ini. Kalau ini adalah variabel, atau teman-teman juga bisa double curly bracket kalau isi dari style ini adalah objek. Misalkan stylenya kita buat dinamis, bisa dinamis ya. Ada di sini, kita coba pindahkan. Nah, ada di sini, lalu kita taruh di sini. Nah, ini masih sama. Sekarang kita coba ubah jadi 100. Nah, tampilannya ikut berubah juga. Jadi begitulah sintak dari JSX. Misalkan sekarang kita ingin styling untuk gambar ini ya, kita coba, kita kasih judul gambar angkasa. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin styling pakai CSS ya?
agar lebih mempermudahkan lagi, di sini ada file app.css yang isinya adalah kosong. Kita import dulu. Cara importnya, kalau itu CSS file, maka cukup dengan import lalu /app.css. Kita save, lalu kita coba di sini kita beri kelas image angkasa gitu ya, mungkin image angkasa. Lalu kita buka file app.css, kita coba deklarasikan. Misalkan kita tidak kita coba pakai dua image, yang satu tidak pakai class name, yang satu pakai tapi tidak pakai style. Kita coba stylingnya pakai di sini, misalkan win 200 pixel kali height 500 pixel misal. Lalu kita save. Tidak kelihatan ya, kita coba seperti ini biar kelihatan. Oke. Ya, ini ada dua gambar. Gambar pertama stylingnya itu pakai inline ya, inline styling yang disimpan di variabel. Lalu di sini pakai class name ya, pakai class name. Jadi ini pakai selektor dari CSS, jadi kita bisa styling di sini sesuai dengan keinginan kita. Biar kelihatan. Oke, jadi seperti ini. Oke, berikutnya kita akan coba membuat sebuah button ya. Di sini ada button simpan, misal kita coba kecilkan dulu gambarnya. Oke, ini ada button simpan. Nah, properti dari button itu adalah sebuah event di mana ada on click di sini. On click di sini bisa menerima sebuah function. Misalkan kita buat function pakai cons ya, nanti kita akan banyak sekali pakai cons. Misalkan handle click, kita pakai arrow function, lalu misalkan console.log button diklik, kita copy handle click taruh di on click. Oke, kita save. Sekarang coba buka inspektor dulu, kita buka tab konsol, kita coba seperti ini. Oke, misalkan kita klik simpan, maka di sini akan muncul console log untuk button di klik, atau kita coba rubah jadi alert. Save, coba. Nah, ini langsung berubah jadi alert.
sekarang kita coba yang namanya conditional rendering. Oke, kita pakai if karena ini adalah conditional rendering. Misalkan is admin, di sini return kita return H1 ya, saya seorang admin. Lalu di sini kita coba pakai H1, saya regular user. Oke, kita buat variabel is admin sama dengan false. Oke, kita cek mana yang akan di render, apakah saya seorang admin atau yang bawahnya ini. Kita coba save. Oke, karena is admin sama dengan false, berarti yang di render adalah bawah sendiri. Kita coba rubah jadi true, kita save, maka yang tampil hanya tag H1, saya seorang admin. Oke, jadi ini fungsinya jika teman-teman punya conditional rendering, ingin menampilkan sesuai dengan role atau sesuai dengan level pengguna, bisa modelnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar membuat komponen baru. Oke, kita hapus dulu nih ya. Kita hapus dulu, misalkan seperti ini. Oke, kita buat if lagi is admin. Oke, jika admin maka return H1 tadi ya, selamat datang admin. Kalau di sini H1 halo pengguna. Oke, kita save, coba ya, selamat datang admin. Bagaimana kalau kita coba buat komponen baru, kita simpan tag H1 ini ke sebuah file, jadi kita pisahkan ini agar mempermudah kalau return di sini itu besar ya, nanti bisa ada gambar, ada tulisan yang lain atau komponen lain nantinya, itu agar mempermudahkan kita. Sekarang kita coba buat file baru. Di sini ada folder src, kita buat file misalkan admin ya, jangan lupa extensionnya JSX. Ini masih kosong. Teman-teman kalau pakai snippet untuk React atau ES6 bisa langsung ketikan RAFCE. Nah, ini React Functional Component, langsung kita enter, maka akan jadi seperti ini, langsung dengan nama sesuai dengan nama filenya. Untuk import React ini kita hapus saja, lalu kita pindahkan dari yang ini, kita cut, kita simpan di sini, kita save, lalu di sini kita panggil admin, kita save, maka masih akan tetap sama. Lalu gimana kalau kita coba rubah yang di admin? Hi, welcome admin, kita simpan. Nah, akan jadi hi welcome admin. Selanjutnya
bagaimana kalau kita ingin merender sesuatu yang dinamis ya, sesuatu yang dinamis. Jadi di parent komponen app ini kita punya variabel, misalkan title-nya itu belajar React gini. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita ingin menampilkan title ini di dalam admin, kita perlu passing props dulu ya, passing props. Caranya kita perlu untuk mendeklarasikan propsnya dulu, misalkan di sini title, lalu kita kirim title. Nah, jadi komponen admin nanti bisa mengakses value dari variabel title di komponen app. Kita coba save, masih belum berubah karena belum kita tampilkan. Sekarang kita coba akses di komponen admin. Untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan yang namanya param props di sini, atau kita sebut saja props dari sebuah komponen. Props ini tadi kita sudah berikan variabel bernama title. Sekarang kita coba akses, tampilkan dengan cara kita buat tag B, lalu pakai curly bracket seperti ini agar bisa variabel itu nilainya tampil di tag HTML. Kita coba props title, kita save. Maka title tampil di komponen admin. Oke. Untuk mengakses sebuah prop kita bisa pakai seperti ini, atau dengan cara yang kedua kita pakai yang namanya destructuring. Destructuring itu kita langsung baca value dari variabelnya, nama variabelnya. Misalkan title, kita pakai curly bracket, langsung nama variabel yang dikirim. Jadi props di sini kita hapus, kita save, masih sama ya. Kita coba ubah dulu, belajar ya dari dasar, kita save, maka akan berubah. Sekarang kita akan coba akses dengan cara lain. Misalkan di sini adalah props, masih tetap pakai destructuring, tapi dengan cara yang berbeda. Kita destructuring pakai konstanta dengan cara sintaksnya const kurung awal, lalu di sini props. Oke. Nah, props kita ambil variabel title, kita rapikan, kita save, masih sama. Kita coba rubah dasar sekali, save. Nah, ini sudah berubah. Jadi seperti itu. Kalau kita ingin value dari parent itu bisa diakses oleh child komponen, lalu kita coba kirim value lain ya. Misalkan tadi ada gambar satu tadi ada di root public dan namanya image 1.jpg. Kita save dan kita kirimkan ke misalkan
propsnya itu juga gambar satu, lalu kita isi gambar satu seperti ini. Udah. Oke, lalu kita akses di komponen admin. Di komponen admin kita buat image, tag image ya, dengan src dari tadi gambar satu. Kita atur stylenya kan 200, kita save. Nah, maka akan tampil. Kita coba styling pakai inline, border radius. Oke, di sini kalau kita pakai prop style atau attribute style, misalkan untuk border radius itu kan kalau di CSS biasa sintaknya seperti ini. Kalau di React, strip ini kita hilangkan, lalu kita pakai camel case ya. Jadi untuk properti dari style itu kebanyakan pakai camel case untuk yang dua kata ya. Untuk border radius misalkan 10 pixel. Oke, kita rapikan dulu, kita save. Nah, biar kelihatan kita pakai 20 pixel. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan coba yang namanya composition ya. Ada composition di mana ini nanti fungsinya kalau kita ingin menampilkan child yang berbeda-beda dalam satu komponen itu bisa pakai props children. Kita coba langsung ya. Misalkan kita buat komponen baru di sini. Misalkan nama komponennya adalah card image.jsx. Lalu kita ketikkan RAFCE biar langsung kita enter. Nah, sudah, kita hapus yang React atas ini. Kita coba pakai pindahkan gambar ini ya ke dalam sini. Jadi misalkan image search, lalu di sini kita akan tampilkan ya di komponen admin, kita akan tampilkan yang namanya komponen card image ya. Oke, komponen card image ini kita parsing melalui children. Jadi untuk JSX syntax ya, React itu sudah ada otomatis prop children, tinggal kita pakai saja children seperti ini. Nah, untuk memberikan prop itu kita tidak perlu pakai children di sini. Kita cukup close sintaknya, lalu memberikan komponen yang kita inginkan. Misalkan H1 dulu, kita coba H1. Ini adalah komponen child props, kita simpan. Nah, di sini akan tampil. Kita coba tambahkan yang lain. Nah, ini akan tampil seperti ini. Jadi cara akses untuk children itu pakai props children. Fungsinya untuk apa? Kalau kita punya layout yang beda-beda gitu ya, misalkan untuk template admin layoutnya itu seperti ini, lalu untuk
template yang non admin layoutnya beda, tapi ada beberapa komponen yang sama halamannya gitu. Jadi kita cukup parsing atau menuliskan sintak di dalam tag admin seperti ini. Nanti isinya tetap sama, tapi untuk layoutnya akan berbeda gitu. Jadi kita bisa pakai layout ini untuk beberapa konten halaman, misalkan halaman about, layoutnya untuk admin seperti ini, lalu halaman about untuk user reguler, layoutnya untuk user sendiri, tapi isinya tetap sama. Oke, selanjutnya kita coba panggil childnya itu pakai card image. Oke, sepertinya ada yang salah. Oke, card image, Ctrl spasi enter. Oke, sudah diimport. Kita save. Nah, karena belum ada props yang kita kirim untuk value gambarnya, maka kita perlu mendefinisikan, memberikan value image URL nya. Image URL kita coba pakai gambar 1. Oke, jadi card image jadi child atau children dari parent admin seperti itu. Oke, sekian pembahasan kita tentang komponen, juga props dan atribut atau sintak-sintak dari sebuah komponen React. Jika video ini dirasa membantu, teman-teman bisa like, atau teman-teman juga bisa subscribe kalau ingin menerima updatean terbaru dari saya, tentunya tentang sharing-sharing, belajar bersama tentang React atau tentang teknologi. Teman-teman bisa subscribe. Oke, cukup sekian, kiranya ini bisa membantu teman-teman belajar menjadi front end developer. Terima kasih.